Aku mulai ya, nanti potong depannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman remaja, ketemu lagi di seri podcast Ruang Temu Generasi Sehat. Hari ini kita akan lebih banyak ngobrolin atau ngomongin terkait dengan seksualitas atau isu-isu seks pada remaja. Dan juga bagaimana sih sebenarnya antisipasi orang tua bisa mengatasi dan juga membicarakan hal-hal yang tabu ini kepada remaja. Nah, masih bersama saya, Bisyaratul Walidah, S1 Kebidanan, untuk program kesehatan reproduksi remaja di Indonesia. Kenapa sih kita sebenarnya ingin ngebahas isu ini? Karena kalau teman-teman sendiri ya kemarin tuh ada berita yang viral di Ponorogo, banyak banget kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kita kan nggak akan membahas kasus ini lebih rinci atau lebih detail. Tetapi kita di sini pengen tahu nih, kenapa sih sebenarnya ada fenomena tersebut dan bagaimana nanti kita bisa mencegah dan juga mengatasi fenomena tersebut gitu ya. Nah, di sini bagaimana remaja juga lebih siap dan juga bagaimana orang tua dapat lebih banyak berbicara dengan remaja terkait isu seksualitas, isu seks dan juga isu kesehatan reproduksi. Sudah bersama saya di sini ada yang namanya Mbak Lia, terus ada Mbak Baita dan Mbak Vita selaku bidan IBI dan pengurus BKKBN ya. Selamat pagi Mbak Lia, Mbak Baita, dan Mbak Vita. Mungkin teman-teman di sana bisa disapa dulu Mbak. Halo Mbak Lydia dan teman-teman. Halo Mbak Lydia. Halo Mbak Lydia dan teman-teman semua. Baik, nah mungkin di sini aku pengen ada juga teman-teman nih di rumah maupun teman pengen lebih tahu mengapa sih sebenarnya remaja ataupun orang tua tuh lebih sulit banget untuk membicarakan atau apa ya ingin tahu banget dalam membicarakan terkait isu seksualitas, isu seks dan kesehatan reproduksi. Apakah gara-gara budaya ketimuran kita ini terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, makanya kita nggak bisa ngomongin, padahal itu penting banget. Artinya penting bagi kita maupun orang tua untuk dibicarakan sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk anak maupun remaja seperti itu. Menurut Mbak Lia ini gimana ya Mbak? Kesehatan reproduksi itu bagaimana? Baik Mbak Lydia, terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Jadi, kesehatan reproduksi ini merupakan kesehatan reproduksi dalam kondisi kesehatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Nah, hal ini itu mencakup kesuburan, seksualitas, dan kemampuan untuk memilih apakah, kapan, dan dalam jumlah yang diinginkan untuk memiliki anak. Begitu, Mbak Lydia. Oke, baik. Lalu menurut Mbak Baita penting nggak sih menjaga kesehatan reproduksi itu? Baik Mbak, saya izin menjawab. Sebenarnya menjaga kesehatan reproduksi atau KISPRO adalah hal yang sangat penting, terutama pada remaja. Sebab masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, remaja adalah orang yang berusia 12 hingga 24 tahun. Masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Artinya, proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai pada masa ini. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Vita, apakah kita selaku remaja perlu sih mengetahui resiko dari tidak menjaga kesehatan reproduksi itu? Baik, Mbak, saya izin menjawab. Jadi sebenarnya jika kita tidak menjaga kebersihan reproduksi itu sangat berbahaya ya untuk kita, terutama bisa menyebabkan penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, atau infeksi di vagina. Gitu, Mbak. Oke, baik. Lalu faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja itu apa sih? Kenapa saat ini banyak remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, kesehatan reproduksi yang buruk dan lain sebagainya. Biasanya itu apa ya? Faktor resiko atau faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin bisa dijawab lagi Mbak Vita?
Jadi seperti ini ya teman-teman, faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja adalah pengetahuan yang relatif masih rendah. Survei demografi dan kesehatan dari BPS menyebutkan sebanyak 13% remaja perempuan tidak tahu tentang perubahan fisiknya. Dan hampir separuh 47,9% tidak mengetahui kapan masa subur seorang perempuan tersebut. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan seksual yang diberikan orang tua kepada anak karena beranggapan bahwa membicarakan tentang seks merupakan salah satu yang tabu. Gitu, Mbak. Baik, menarik sekali ya Mbak Vita. Lalu di sini bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi kita selaku remaja? Mungkin Mbak Lia bisa dijawab. Baik, Mbak. Jadi, untuk menjaga kesehatan reproduksi itu penting untuk menjaga pola makan sehat, kemudian berolahraga secara teratur, kemudian menggunakan kontrasepsi yang aman, dan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin. Begitu, Mbak. Baik, lalu selaku remaja, bagaimana sih cara kita menghindari kekerasan seksual tersebut? Mungkin Mbak Baita bisa diberi masukan ke teman-teman di sana, dipersilahkan. Baik Mbak, mungkin seperti ini. Orang tua perlu mengenalkan hak-hak reproduksi yang ia miliki. Selain itu, mereka juga memerlukan pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara mencegah terjadinya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman apa saja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja. Dalam menghadapi masalah tersebut, dari hasil wawancara tadi, mungkin karena orang tua masih berpandangan bahwa pendidikan seks di sini kurang tepat untuk anak, karena merupakan suatu pemikiran yang dewasa dan hal yang tabu. Jadi dari hal tersebut, anak itu cenderung tidak mendapatkan informasi tentang isu-isu seks, terus kesehatan reproduksi dan bagaimana penanganannya, sehingga dari masalah itu banyak di luar sana kejadian-kejadian yang sangat fatal bagi remaja dan memberikan dampak buruk untuk mereka. Nah, baik, terima kasih ya teman-teman untuk Mbak Baita, Mbak Lia, dan Mbak Vita telah men-share pengalaman serta informasi yang sangat menarik dan bermanfaat nih untuk kita selaku remaja dengan menghadapi pergaulan bebas seperti saat ini. Nah, semoga podcast ini dapat membantu teman-teman semua, baik itu baik hanya ini kembali lagi, maksudnya baik karena podcastnya cuma sebentar, semoga nanti hasilnya dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Nah, dan kembali lagi di sini minggu depan ya teman-teman bersama kami bersama podcast terkait dengan kesehatan reproduksi lagi yang tentunya nanti temanya akan lebih menarik seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman kepada Mbak Baita, Mbak Lia, dan Mbak Vita dan juga bagi teman-teman remaja di luar sana. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.